Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu Azizah ya? Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu Azizah, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Boleh saya lihat dulu mungkin persiapan Ibu dalam hal ini mengenai RPP, kemudian juga nanti metode pembelajaran dan sebagainya. Bukunya Ibu yang dipakai? Oke. Ibu Azizah rencananya sekarang mau mengajar di kelas berapa? Di kelas 8. Di kelas 8 ya, materi pelajaran Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Terus kalau di sini dilihat materi yang akan disampaikan gitu adalah greeting card ya. Iya, Greeting card, terus juga ada beberapa metode pembelajaran yang nanti di sini akan disampaikan ya. Terus kira-kira yang Ibu akan sampaikan dari kompetensi dasarnya apa yang Ibu sajikan? Membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks kegunaannya. Oh begitu. Baik, selanjutnya Ibu kira-kira metode yang bakal Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini metode apa? Metode yang akan saya gunakan untuk pembelajaran kali ini yaitu pendekatan saintifik, kemudian discovery learning, dan diskusi. Pendekatan saintifik. Ya. Seperti apa Bu gambaran metode pendekatan saintifik? Gambarannya itu pertama saya akan memberikan pretest kepada anak-anak, kemudian menjelaskan definisi dari teks tersebut secara lisan, kemudian memberikan masing-masing kelompok, 5 kelompok, dan memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian setelah itu saya akan menugaskan kepada anak-anak untuk membuat greeting card dan mempresentasikannya. Berarti dalam hal ini keterlibatan peserta didik menyeluruh ya Bu ya? Ya. Terus kemudian kira-kira alasannya Ibu memilih metode ini apa? Alasan saya memilih metode ini karena untuk melibatkan proses berpikir anak agar anak itu lebih aktif di kelas dan mudah untuk difahami. Gitu ya Bu. Jadi nanti dalam hal ini anak-anak akan lebih mau mengeluarkan pendapatnya sendiri ya di sini ya. Jadi mereka berdiskusi mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Kira-kira di sini alat sumber belajar, berarti kan peralatan yang memang harus disiapkan, media yang harus disiapkan sama Ibu itu apa saja dalam metode ini? Media pembelajaran yang saya gunakan pertama itu gambar atau tayangan PowerPoint, kemudian LCD dan laptop. Ada gambar-gambar tertentu yang Ibu siapkan? Ada. Kemudian nanti itu dibagikan kepada anak-anak. Iya. Baik, kalau misalkan seperti itu, kira-kira dalam hal ini materi apa nanti yang Ibu anggap sulit? Kira-kira akan murid ini akan mendapatkan kesulitan nggak nanti ketika Ibu menyampaikan materi ini dengan metode seperti itu? Saya rasa mungkin dalam metode yang saya gunakan untuk materi ini tidak ada kesulitan karena saya benar-benar melakukan tugas kelompok. Anak-anak akan lebih aktif dalam pembelajaran ini dan mungkin ketika ada yang sulit untuk mereka pahami akan ditanyakan kepada saya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan mereka. Oke, baik. Semoga nanti Ibu tidak ada kendala apa-apa ya. Berarti dalam hal ini anak-anak itu memang sengaja dibuat berkelompok dan akhirnya mereka bisa mengungkapkan pendapat dan pikiran mereka gitu ya. Kemudian dari hal ini kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan Ibu harapkan? Kompetensi yang akan dimiliki oleh peserta didik yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan kemampuan melakukan suatu tindakan yang ada di dalam buku pelajaran. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira dalam pembelajaran kali ini ya, apa ada hal yang perlu Ibu perhatikan khusus untuk metode pembelajaran hari ini gitu? Iya, ada. Karena saya menggunakan metode diskusi ya mungkin sedikitnya membuat kegaduhan di kelas karena di sini ada
dibagi kelompok, tapi saya tetap mengkondisikan untuk kelas-kelas lainnya agar tidak terganggu dalam pembelajarannya. Oh iya, baik. Baik Ibu, mungkin kita akan melaksanakan supervisi hari ini. Semoga lancar. Semoga apa yang nanti Ibu sampaikan hari ini bisa mencapai pada tujuannya dan anak-anak bisa cepat mudah memahami apa yang Ibu sampaikan dengan metode Ibu yang akan Ibu bawa hari ini. Apa sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Oke, baik. Nanti kita ketemu di kelas ya. Iya. Mari kita langsung ke kelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine. Okay, what is day today? Today is 8th of December. 2022 Christian. Okay, before we continue to our lesson, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ridna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang Miss mau absen dulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hadir, oke? Anissa Rosiliawati, Azkia Aulia Rahmah, Cinta, Fatin Zahra, Faraskan, Gina Nikmatus Salimah, Ilmiati, Indah Safitri, Irama Faza, Kesa Azahra, Nazwa Aulia, Naila Salma, Naisila Ramadhani, Nia Ramadayanti, Putri Salsabila, Ratu Elena, Safa Dwi, Siti Hodijah, Siti Rahmah, Harani Fadilah, Wilda Jaskianeka. Oke, thank you. Oke, untuk materi hari ini sebelumnya Miss mau nanya dulu. Sekarang bulan apa? Desember. Biasanya kalau di bulan Desember itu ada hari spesial apa sih? Apa? Hari Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Mother's Day. Oke, itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kaitannya itu materi kita hari ini adalah greeting card. Kalian tahu greeting card? Tahu, oke. Coba, greeting card itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Ya, greeting card itu adalah sebuah kartu ucapan. Kartu ucapan untuk apa sih? Contohnya untuk untuk hari ibu, kemudian ulang tahun, kemudian hari guru, wedding card dan lain sebagainya. Di sini Miss ada contoh greeting cardnya. Bisa kalian lihat, ini ada greeting card tentang Happy Graduation. Di sini ada Congratulations on your accomplishment, the best is yet to come. Ini adalah contoh greeting card dari graduation. Kemudian yang selanjutnya ini ada Happy Birthday. Ini juga sama, salah satu contoh dari greeting card. Kemudian yang terakhir ini ada Happy Mother's Day. apa? Mother's Day. Biasanya suka ngucapin Mother's Day ke ibu? Kalau tanggal 22 suka. Oke. Boleh ditulis ya. Have you written all? Yeah. Okay, enough. Sekarang perhatikan ke depan. What is greeting card? Greeting card is a card that use it to greeting someone to tell congratulations on something that has been achieved. Jadi, greeting card itu adalah kartu ucapan yang digunakan untuk memberikan salam atau memberikan ucapan kepada seseorang atas sesuatu yang telah dia capai. Sampai sini paham? Oke. Sekarang Miss akan membagi kalian 5 kelompok, masing-masing berjumlah 5 orang. Sekarang kelompoknya per baris aja ya. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mejanya boleh dirubah. Boleh berubah posisi duduknya. Boleh ngebulet ya, duduknya boleh ngebulet. Yang ini jangan nyatu, mejanya boleh nggak dipakai semuanya. Jangan terlalu nyatu, geser. Oke, sekarang Miss akan membagikan kertas ini. Nanti kalian tulis greeting card kalian di kertas ini. Boleh kalian kreasikan, boleh digambar atau boleh dikasih hiasan-hiasan gitu, boleh ya? Iya. Oke. Ini. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya ya. Udah kata.
I want use first. Okay guys, have you written all? Yeah! Okay, before I choose one, all of you, I want to ask you first, who wants a presentation, your greeting card, up your hand. Okay, you are. Come forward please. From group? 5. Okay, please presentation, your greeting card. What about happy birthday? Okay, read it please. The other, please listen, okay? Happy birthday to my friend. May Allah bless in your birthday, and I hope you be a good people. Sorry, I not make you something. Wish Okay. you all the best. Okay, thank you. Sit down, please. Okay. Last one. Presentation. Up your hand. Okay, you are. Come forward, please. Your group. Group 3. Okay, please presentation your greeting card. What about the title? Happy birthday. Happy birthday. Okay, please. Happy birthday. Have a wonderful birthday. I hope you always in a good condition. Wish you all the best. Okay, enough. Thank you so much. Sit down, please. Okay, guys, please attention here. Now I want to give the score for your greeting card. This is from group 5. This right? Okay. Group 5. I want to give the score. This is good greeting card, but the design is more little ya. Jadi nanti desainnya harus lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, paham? Ini bagus, kata-katanya bagus, cuma desainnya terlalu sedikit, jadi terlihatnya terlalu sepi, nggak rame ya. Ini untuk group 5, okay? And the next group is from group 3. Group 3, I'm sorry. The title is Sam with group 5. The title about the greeting card is Happy Birthday. That's good. This is good, but the wise word, you know wise word? Wise word, the meaning is kata-kata, you know? Kata-katanya terlalu sedikit, jadi nanti mungkin lebih banyak lagi ya buatnya. Kata-katanya bagus, desainnya juga lumayan bagus. Ya, itu aja dari Miss. Give plus for you all. Okay, the other. Where is your greeting card? Please give to me. From this group. Thank you. This group. Thank you. And then the last one. Thank you so much. Okay, for our presentation, for our lesson today, I want to ask you all, how about our lesson today? How about our lesson today? Do you understand? Yes. Okay, what is the title from our lesson today? Greeting card.
What is greeting card? I wanna ask to one people. Try you. What is greeting card? Greeting card is a card that used to greeting someone or to tell congratulations on something that has been Okay, give applause for Sinta. Okay, now the other opinion. Who can give the opinion for our lesson today? Okay, try you. Greeting cards is used as a word to giving congratulations about special day or someone or etc. Okay, give applause for Fatin. Okay guys, for your homework, please open the page 20. Open your page, open your book 20. Is there? Okay, and then do it in your home, and please give me in next week's our opportunity. Do you understand? Okay, good. Okay guys, maybe now for our lesson today, I hope you always in a good condition and always study hard more and more. Okay, maybe just that our opportunity today. Let's close by hamdalah. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Ya, ada apa Ibu? Bagaimana? Ini Ibu mau menanyakan soal tadi supervisi, mungkin ada sedikit koreksian dari Ibu atau sekiranya ada kesalahan dari saya supaya nanti bisa lebih baik lagi dalam mengajar ya. Ya, baik Ibu Azizah. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan supervisi ya dalam materi bahasa Inggris. Sebelum hal itu mungkin saya juga akan memberikan pertanyaan ya. Tapi saya lihat tadi Ibu sudah bagus, sudah baik. Bahkan saya sebagai guru akidah akhlak pun dalam hal ini menjadi pengalaman yang baru dan ilmu yang baru juga bagi saya gitu. Terkait masalah beberapa hal yang memang perlu disampaikan, ada beberapa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki dalam hal ini gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya juga akan sedikit menanyakan kira-kira tadi dari kegiatan supervisi yang tadi, kegiatan selama Ibu mengajar anak-anak ada kendala apa yang mungkin Ibu rasakan ketika mengajari anak-anak tadi? Mungkin kendalanya anak-anak ada yang kurang semangat ya dalam belajarnya, kemudian saat membagi kelompok tadi ada anak yang kurang merhatikan, kemudian kurang kondusif gitu dalam bagi kelompok tadi. Ya, maka itu di sini juga mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk Ibu ya terkait tadi kita melaksanakan kegiatan supervisi dan juga metode yang digunakan oleh Ibu tadi gitu. Yang saya lihat ya Bu ya, tadi yang seperti saya katakan sudah baik, sudah bagus, cuman mungkin dalam hal ini tetap ada beberapa hal yang harus Ibu koreksi untuk Ibu ya, maksudnya supaya kedepannya lebih baik lagi gitu. Kita sama-sama belajar dalam hal ini ya Bu ya. Mungkin tadi yang saya lihat adalah beberapa hal itu. Satu adalah mengenai materi yang disampaikan tadi terlalu singkat. Dan kemudian Ibu juga lupa tadi menanyakan materi pelajaran yang sebelumnya kepada anak-anak. Itu penting Ibu sampaikan kepada anak-anak supaya mereka itu tidak lupa dengan pelajaran yang sebelumnya. Apalagi memang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, materi baru yang akan disampaikan. Jadi seharusnya Ibu tetap memberikan atau menanya, setidaknya mengingat mengulang materi yang sebelumnya gitu. Terus kemudian juga tadi ya mungkin di sela-sela itu juga ada beberapa yang saya perhatikan siswa yang memang siswi maksudnya ya, kadang tadi anak perempuan semua, siswi yang memang kelihatannya loyo dan dia tidak terlalu ikut dalam
dalam diskusinya beserta dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi ibu kurang perhatian terhadap anak-anak itu. Maka mungkin di sini saya memberikan solusi di tengah pembelajaran, mungkin kita untuk menyemangati anak-anak mungkin diberikan kuis-kuis gitu ya, adanya kuis-kuis mungkin penambahan kosakata yang baru dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan kemudian juga tadi memang beberapa kali di awal ibu terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ini kan pelajaran bahasa Inggris ya bu ya. Kalau bisa nanti kedepannya nanti lebih banyak menggunakan interaksi dengan anak-anak itu menggunakan bahasa Inggris gitu, biar mereka itu bisa lebih bisa lebih mengimplementasikan bahasanya secara langsung gitu. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia terus-menerus, anak kadang-kadang nanti tidak paham kurang bisa mendalami materinya gitu. Jadi makanya di sini nanti ibu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi dengan siswa nanti gitu di kelas. Kemudian juga tadi saya yang perhatikan anak-anak kan membawa buku pelajaran ya, tapi ibu di situ tidak memberikan panduan untuk membuka buku gitu. Lupa ya bu ya. Iya, maka mungkin nanti ya namanya mungkin sedang disupervisi ada aja tegangnya ya bu ya gitu. Jadi akhirnya lupa. Iya, tidak seperti ngajar biasa gitu. Mungkin ini adalah pembelajaran bagi ibu untuk kedepannya gitu. Mungkin padahal hari-harinya ibu tetap menggunakan metode itu ya, maksudnya kayak biasa kan anak-anak membuka buku tapi pas tadi mungkin diperhatikan sama saya jadi agak sedikit gugup ya bu ya, tegang gitu. Baik, di sini juga akhirnya keterlibatan peserta didik dalam hal ini kurang gitu ya kan, karena ada yang loyo itu, ada yang tidak memperhatikan, ya yang perhatiin, yang enggak gitu kan. Jadi akhirnya yang pintar tahu pintar, yang nggak pintar jadi semakin diam saja gitu ya. Mungkin guru bukan hanya sekedar memberikan tugas, tapi di sini juga harus memberikan semangat dan memperhatikan semua keadaan kondisi siswa pada saat itu gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan tugas terus kemudian kita tinggalkan, tapi juga tetap harus keliling melihat situasi anak. Kalau misalnya ada yang tidak ikut ya disemangatin, apa masalahnya, kekurangannya di mana gitu ya, kesulitannya di mana ditanya seperti itu. Terus kemudian juga tadi keterlibatan peserta didik juga dibuktikan kurang bisa menyeluruh, terbukti dari hanya 2 kelompok yang mempresentasikannya dari 5 kelompok itu ya. Mungkin karena waktu atau kelamaan, menurut saya kelamaan di diskusi anak-anak itu sehingga waktunya kurang efektif, dan hanya berkesempatan cuma 2 kelompok saja yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka gitu ya. Kemudian tadi sudah ya, kemudian juga tadi ya udah saya sampaikan, nanti mungkin bisa lebih interaktif lagi. Ada kuis-kuis yang bisa menunjang anak-anak bisa lebih semangat gitu. Kan banyak tuh kalau di bahasa Inggris itu kan kita bisa memberikan kuis-kuis yang berkaitan dengan kosakata bahasa, permainan bahasa. Mungkin ibu nanti bisa membuat kartu-kartu khusus yang di dalamnya ada bahasa gitu. Diberikan gambarnya, ada tulisannya, atau dibikin kuis-kuis lah, intinya membuat kuis-kuis yang anak lebih menarik di saat di sela-sela kira-kira anak ini sedang kok kayaknya lagi suntuk dan sebagainya gitu. Itu mungkin kira-kira kalau dari ibu sendiri apa kedepannya supaya lebih baik lagi kira-kira? Kedepannya sih saya berharap semoga lebih baik lagi ya dalam segi mengajar dan metode juga yang akan diberikan. Semoga nanti siswanya lebih semangat lagi dalam belajar dan menyeluruh, tidak hanya sebagian saja yang pintar-pintar yang ikut dan yang tidak, maksudnya tidak semangat. Semoga kedepannya nanti ketika mengajar lagi bisa lebih ini lagi ke anak, lebih turun, lebih memberikan metode yang menarik supaya semuanya semangat dalam belajarnya. Ya artinya kan itu kan harapan ya Bu ya. Maksudnya saya mempertanyakan metode apa nih yang kedepannya nanti Ibu bisa gunakan supaya anak ini bisa secara menyeluruh gitu dan bisa lebih interaktif lagi gitu. Kira-kira mungkin penambahannya apa? Ya mungkin nanti akan ada diberikan game ya di tengah-tengah pelajaran supaya mereka lebih semangat lagi dalam belajar kayak gitu. Kuis seperti yang tadi Ibu katakan kepada saya. Ya, oke, baik. Nanti Ibu siap untuk disupervisi lagi Ibu ya? Insya Allah siap. Ya, nanti mungkin juga dalam hal ini tadi kayak penyediaan RPP dan sebagainya, silabus dan sebagainya mungkin juga masih ada beberapa kekurangan. Ya. Mungkin nanti dari saya juga akan kita akan mengadakan workshop lah untuk supaya mutu dan kualitas guru itu bisa lebih meningkat lagi gitu Ibu. Nanti kira-kira siap kapan untuk saya supervisi lagi? Insya Allah 2 minggu ke depan mungkin ya. 2 minggu ke depan siap nanti ya Bu ya. Nanti kita akan melaksanakan supervisi
selanjutnya harapan kami bisa lebih baik lagi ke depannya untuk meningkatkan kualitas anak-anak dan juga guru di sini gitu. Ya, Ibu, semoga bisa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.